Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan acara program e-learning dengan saya Nanda Fitriana, salah satu dosen di Fakultas di Ilmu Gizi. Hari ini saya akan memaparkan tentang pengetahuan bahan pangan. Ya. Jadi kalau kita lihat kata-kata pangan itu ya itu sudah sering dalam kehidupan kita sehari-hari. Pangan itu emang selalu berada di sekitar kehidupan kita. Karena apa? Karena pangan itu emang sumber kebutuhan utama ya, atau kebutuhan primer kita sebagai manusia untuk kita dapat melangsungkan kehidupan kita gitu ya. Jadi pangan itu berasal dari bahan pertanian, baik itu nabati maupun hewani. Nah, kalau kita lihat di sini pengertian pangan dari Peraturan Pemerintah RI tahun nomor 28 tahun 2004, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman. Nah, dari pengertian ini kita dapat melihat bahwa pangan itu sebenarnya sesuatu yang kita makan ya, kita konsumsi itu baik dari produk mentah maupun produk yang sudah jadi, yang sudah diproses, ada pengolahannya seperti itu ya. Jadi pada umumnya pangan itu terdiri atas zat-zat kimia yang sudah tersedia baik secara alami maupun dibuat ya secara sintesis dengan bentuk kombinasinya. Kemudian bahan pangan itu sendiri dibagi dua, itu ada komponen utama seperti air, karbohidrat, protein dan lemak. Kemudian ada komponen penunjang itu seperti vitamin, enzim, asam dan pigmen. Lanjut. Ya, kita lihat ya komponen utama dari bahan pangan itu ada air. Yaitu air adalah substansi kimia H2O, dia tidak berwarna, dia tidak berasa dan tidak berbau. Lalu kemudian kita lihat fungsi air. Fungsi air itu sebagai pelarut ya, berbagai bahan seperti garam, vitamin, mineral dan senyawa-senyawa cita rasa. Kemudian fungsi lain, air itu sebagai media antara gluten dan karbohidrat. Kemudian air juga berfungsi untuk membawa komponen bahan makanan hidrofilik. Kemudian dia sebagai medium reaksi kimia dan enzimatis. Kemudian air dapat dilarutkan dan dipisahkan. Kemudian dia sebagai penentu mutu, itu seperti bentuk, kenampakan, kesegaran, cita rasa, dan derajat penerimaan konsumen serta daya simpannya. Baik. Kemudian unsur yang kedua itu karbohidrat. Karbohidrat adalah zat gizi berupa senyawa organik yang terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen yang digunakan sebagai pembentuk energi. Jadi karbohidrat ini mempunyai peranan penting dalam menentukan karakteristik bahan makanan sebenarnya seperti rasa, tekstur, dan warna. Jadi ada beberapa fungsi karbohidrat dalam metabolisme tubuh kita, misalnya seperti penyedia energi utama, pengatur metabolisme lemak, penghemat protein, penyuplai energi otak dan saraf, terus penyimpan glikogen, juga sebagai pengatur peristaltik usus dan memberi muatan sisa makanan. Jadi kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari itu sumber karbohidrat terbesar itu kita dapat dari serealia, dari umbi, dari buah, dari sayur, susu, dan madu. Kemudian yang ketiga itu ada protein. Protein itu merupakan terdiri dari atom karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Hampir sama dengan tadi karbohidrat, tapi dia ditambah dengan unsur nitrogen ya. Itu kebanyakan protein mengandung sulfur, belerang, dan fosfor atau elemen lain. Jadi protein berfungsi antaranya sebagai untuk pertumbuhan, pembentukan komponen struktural, pengangkut dan penyimpan zat gizi sebagai enzim, pembentukan antibodi, dan sebagai sumber energi. Jadi kalau kita dalam tubuh kita itu protein itu dapat ditemukan pada rambut, pada kuku, pada otot, tulang, dan hampir di seluruh bagian jaringan tubuh. Lalu kita lihat sumber terbesar protein itu didapat dari hewan, itu seperti telur, daging, ayam, dan ikan. Kalau dari tumbuhannya itu seperti kacang-kacangan, tempe dan oncom, tempe tahu dan oncom. Oke, kemudian yang keempat itu ada lemak. Ya, oke. Lemak terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, sama seperti pembentuk karbohidrat tadi, tapi dia tidak larut dalam
air. Jadi molekul lemak terdiri dari 4 bagian, 1 bagian molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak. Nah, fungsi lemak dalam tubuh manusia itu sebagai energi, sebagai sumber asam lemak esensial, alat angkut dan pelarut vitamin larut lemak, terus menghemat protein, memberi rasa kenyang dan kelezatan sebagai pelumas, terus memelihara suhu tubuh, pelindung organ tubuh, dan sebagai pengatur emulsi. Jadi sumber lemak dapat dari tumbuh-tumbuhan dan juga hewan, dan juga seperti sayur, buah, kecuali alpukat ya, karena mengandung lemaknya sedikit. Yang kelima, vitamin. Vitamin adalah zat-zat yang dibutuhkan dalam jumlah kecil oleh tubuh, tapi harus disuplai dari bahan makanan. Jadi vitamin ini digolong dalam dua golongan besar, yaitu vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Lalu vitamin yang tidak larut dalam vitamin yang larut dalam air, itu vitamin C dan B kompleks. Jadi fungsi vitamin dalam tubuh kita yaitu sebagai antioksidan, sebagai hormon dan elemen transkripsi, gen maksudnya ya. Kemudian mencegah terjadinya gangguan kesehatan, antara lain menjaga kesehatan mata, pertumbuhan, terus perkembangan fisik dan otak, mencegah infeksi, meningkatkan imunitas, menjaga keseimbangan kalsium, dan juga sebagai fungsi beberapa spesifik lainnya gitu. Jadi sumber vitamin itu berasal dari buah, sayur, ya, ikan, hati, telur, dan susu. Kemudian yang keenam itu ada mineral, ya. Jadi mineral merupakan unsur kimia yang diperlukan juga oleh tubuh, tapi juga dalam jumlah yang sedikit. Dia berada dalam bentuk elektrolit, anion bermuatan negatif dan kation bermuatan positif. Jadi fungsi mineral dalam tubuh itu mempertahankan keseimbangan asam basa dalam tubuh, komponen senyawa tubuh yang esensial sebagai katalis reaksi-reaksi biologis, kemudian memelihara keseimbangan air dalam tubuh, transmisi influx saraf, mengatur kontraktivitas otot, dan sebagai pertumbuhan jaringan tubuh. Jadi sumber mineral ini kita dapat dalam produk susu, kacang-kacangan, sayur, buah, daging, ikan, dan padi-padian. Lalu yang ketujuh itu ada enzim. Jadi kita lihat di sini bahwa setiap reaksi-reaksi kimia dan biokimia yang menyangkut perubahan apakah itu rasa, warna, tekstur maupun flavor, itu disebabkan oleh aktivitas enzim gitu ya. Jadi enzim ini sering ditambahkan pada bahan-bahan hasil pertanian dalam bentuk alami ya, bentuk murni. Misalnya dalam proses hidrolisis pati menjadi gula, dalam proses pelunakan daging, dalam proses kalsifikasi dari buah, dan dalam proses koagulasi dari susu menjadi keju. Lalu yang ke-8 ada pigmen. Ya, warna dari bahan pangan berasal dari pigmen-pigmen alami ya. Jadi pigmen yang terbentuk selama pengolahan, penyimpanan, dan pengemasan, serta zat-zat warna sintesis yang ditambahkan secara sengaja. Jadi kalau kita lihat seperti klorofil itu memberikan warna hijau pada daun, senyawa karoten itu warna oranye, dan warna biru itu senyawa antosianin. Baik, kita jeda dulu, kita kembali setelah iklan berikut ini.